dengan porsinya masing-masing. Unsur utamanya 80, penunjangnya 20. Ada 4 jenis ya atau tingkatan jenjang jabatan di jabatan fungsional pemerintah itu teman-teman, yang ada JFPP, kita singkatnya JFPP aja ya. Jafung penilai yang pertama, level pertama, muda, madya, dan utama. Nah ini beban pekerjaannya pun sedikit berbeda-beda. Kita lanjut dulu Mbak Cynthia. Wewenangnya juga berbeda-beda, ini ada di slide selanjutnya. Nah, penilaian properti kategori 1 tuh apa, kategori 2 apa, kategori 3 apa, kategori 4 tuh yang termasuk kategori 4 tuh apa saja, ini ada di lampiran 5. Jadi ada beberapa lampiran di PMK 132. Lampiran 5 itu memuat pembagian kategori properti atau objek penilaian BMN. Di sana ada, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Lanjut, Mbak. Ya. Ini kewenangan dan tanggung jawabnya. Ini juga diambil dari PMK. Ini masih baru ya, termasuk baru yang ditambahkan. Kalau ada masing-masing di kantor pusat, jadi ada penilai pemerintah yang di kantor pusat, ada di kantor wilayah, dan di kantor pelayanan. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi dalam melaksanakan penilaian harus disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Jika kita melakukan penilaian di luar tanggung jawab kita, maka hasil penilaian ini juga akan tidak sah gitu ya, karena pada saat verifikasi pertama kali dilakukan, selain dari verifikasi permohonannya, juga verifikasi kewenangan yang dilakukan. Jadi, apakah permohonan atau penugasan ini sudah sesuai dengan kewenangan penilai yang melaksanakan gitu. Kalau belum, maka harus disesuaikan, dialihkan atau diteruskan gitu kepada yang berwenang. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Slide-nya bisa lanjut, Mbak. Ya, masih lanjut. Ini yang di penilai yang di kantor wilayah. Selanjutnya di kantor pelayanan juga kita lanjut aja. Next. Nanti dibaca-baca sendiri ya teman-teman nih ya. Karena kita masih harus ada materi yang lain lagi. Ya, lanjut Mbak Cynthia, kita ke yang bantuan penilaian. Lanjut lagi. Next. Satu lagi. Ya, ini dia. Ini di PMK 173 teman-teman, ada satu mekanisme yang namanya bantuan penilaian. Jadi bantuan penilaian ini ada 2 jenis. Yang pertama bantuan tenaga penilai, yang satu bantuan teknis penilai. Bedanya apa? Kalau bantuan tenaga penilai itu diminta atau dilakukan karena jadi ada permohonan ya, ada permohonan masuk misalnya ke KPKNL, ke kantor pelayanan. Tapi di kantor pelayanan tersebut sedang banyak sekali permohonan sehingga SDM-nya kurang, sumber daya manusianya kurang. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, maka kita atau KPKNL yang mendapatkan permohonan tadi harus melakukan permintaan bantuan tenaga penilai. Mintanya kemana? Kalau dari kantor pelayanan, mintanya bisa ke kantor wilayah, ke Kanwil ya. Kalau kekurangan SDM ini terjadinya di Kanwil, maka opsinya bisa lebih banyak ini. Bisa minta ke tenaga penilai yang di bawah wilayah kerjanya. Saya contohkan kalau misalnya Kanwil DJKN Jateng DIY itu membawahi Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo gitu ya. Nah itu bisa minta ke kantor pelayanan di wilayah kerjanya.
Atau meminta bantuan tenaga penilai kepada kanwil yang wilayah kerjanya berbatasan. Kalau Jateng, kanwil Jateng itu berarti dia berbatasannya bisa ke Jabar atau ke Jawa Timur misalnya. Atau meminta bantuan tenaga kantor pusat juga bisa. Nah, dan yang terakhir meneruskan permintaan bantuan tenaga penilai pemerintah dari kantor pelayanan kepada kantor pelayanan yang berada di wilayah kerjanya atau ke kantor pusat. Nah, yang terakhir ini terjadi jika misalnya KPKNL Yogyakarta kekurangan mendapatkan permohonan penilaian terus dia kurang SDM. Dia mintalah ke Kanwil. Ternyata di Kanwil pun kurang SDM, maka dia melakukan yang terakhir ini, meneruskan permintaan bantuan tenaga penilai dari KPKNL tadi ke KPKNL lain. Gitu ya. Nah, untuk kekurangan SDM di kantor pusat, apa yang terjadi? Dia bisa minta bantuan tenaga penilai ke Kanwil atau ke KPKNL. Seandainya kantor pusat itu mendapatkan permintaan bantuan penilaian, tapinya dia juga sedang kerepotan, SDM-nya sudah tidak memungkinkan, dia melakukan opsi yang paling bawah ini. Mengkoordinasikan permintaan sumber daya manusia penilai yang diajukan oleh Kanwil dan KPKNL ke Kanwil lainnya. Kayak gitu ya. Itu yang poin 1, yang bantuan tenaga penilai. Itu dilakukan apabila kekurangan SDM. Nah, kalau yang poin 2, bantuan teknis penilaian, ini dilakukan jika penilai pemerintah mengalami kesulitan teknis dalam melakukan penilaian. Bisa jadi ya, karena objek penilaian itu kan sangat beragam. Kadang-kadang objeknya bisa berupa hal-hal yang sangat spesifik, misalnya aja lukisan gitu. Sedangkan mungkin kemampuan di bidang pengetahuan di bidang lukisan terbatas, terus harus gimana? Kita bisa minta bantuan teknis penilaian. Nah, kepada siapa mintanya? Kita cek sini ya. Seandainya itu dari KPKNL atau dari kantor pelayanan, dia bisa minta bantuan teknis ke Kanwil. Tapi kalau yang mengalami kesulitan teknis itu ada di Kanwil, maka opsinya bisa minta ke kantor pusat, atau dia meneruskan permintaan bantuan dari kantor pelayanan tadi ke kantor pusat. Sebentar, ini gimana sih caranya? Nah, kayak gitu ya. Nah, bantuan teknis penilaian ini sendiri bisa melibatkan tenaga ahli di bidangnya untuk melakukan asistensi, meminta saran atau pendapat. Jadi bentuk permintaan bantuan teknisnya itu bisa kayak gitu. Bisa minta asistensi, bisa minta opini, atau saran atau pendapat gitu ya. Terus sejauh mana tanggung jawabnya si tenaga ahli yang memberikan bantuan teknis, itu ada di bawahnya. Dia bertanggung jawab secara profesional atas asistensi yang dia lakukan. Jadi cuma sejauh asistensi yang dia lakukan aja. Terus dia tidak perlu ikut tanda tangan di laporan penilaian. Dan bantuan teknis ini diungkapkan di disclosure. Teman-teman ingat disclosure ya, di laporan penilaian ada yang namanya disclosure atau syarat pengungkapan. Itu tempat kita menuangkan hal-hal penting yang belum tercakup di poin-poin lainnya. Termasuk salah satunya adalah ada atau tidaknya bantuan teknis penilaian selama proses dilakukan. Kalau misalnya itu ada, maka harus di disclosure atau harus diungkap di sana. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut Mbak Cynthia. Di PMK 173 juga mengenal yang namanya expose. Ini adalah bab baru atau ketentuan baru yang diatur di PMK ini. Expose ini dapat dilakukan oleh penilai kepada pemohon atau pemberi tugas. Kan tadi kan berdasarkan pemohonan atau penugasan ya. Jadi expose pun dilakukan kepada pemohon atau pemberi tugas. Dan ini didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon atau pemberi tugas. Jadi kalau si pemohon tuh minta, ini nilainya kok signifikan besar sekali ya, bisa nggak diekspos ini, bisa nggak dilakukan penjelasan. Jadi kita nggak cuma ngasih laporan, tapi juga memberikan ekspos gitu. Bisa nggak ini dilakukan ekspos ini, gimana sih faktor-faktor analisisnya yang dilakukan tuh apa, pembandingnya kayak apa, cara hitungnya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan estimasi sekian. Itu bisa. Ini namanya ekspos. Gitu ya teman-teman. Lanjut.
Ada juga yang namanya penilaian ulang. Ini sebenarnya sudah sempat saya bahas kemarin, kalau misalnya laporan penilaian udah berakhir 6 bulan ya, atau ada beberapa yang dikecualikan kemarin itu ya, untuk misalnya untuk pencantuman di neraca itu bisa lebih dari 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang sampai dengan dia dicantumkan di laporan keuangan, baru masa berlakunya habis gitu. Itu dalam hal masa berlaku laporan penilaian telah berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan penilaian ulang. Contohnya gimana? Misalnya kita mau melakukan penghapusan PMN berupa kendaraan gitu ya. Tapi kendaraan ini ternyata kendaraan yang cukup mewah gitu. Sehingga nilainya masih cukup tinggi. Ketika itu diproses penghapusan kan membutuhkan izin dari kantor pusatnya si Satker juga ya. Mungkin agak lama, lewat dari 6 bulan gitu, pas lelang ternyata nggak laku. Nah, setelah nggak laku, mereka mengajukan lelang ulang. Saat mengajukan lelang ulang, itu penilaiannya udah lewat dari 6 bulan, udah habis masa berlakunya. Maka dia bisa melakukan permohonan penilaian ulang atas objek penilaian yang sama. Kayak gitu ya. Terhadap permohonan penilaian ulang ini gimana? Penilai bisa melakukan survei lapangan lagi. Jadi disurvei lagi, takutnya nanti ada perubahan kondisi barang. Ya. Tapi jika penilaian ini adalah untuk objek selain tanah dan atau bangunan, bisnis dan SDA itu bisa tanpa survei lapangan apabila ada surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan atau yang material terhadap objek penilaian. Jadi nggak perlu disurvei ulang biar lebih efisien ya. Walaupun udah lewat 6 bulan tapi mobilnya nggak pernah dipakai kok, jadi nggak ada perubahan material atau perubahan yang signifikan terhadap objek. Terus surat keterangan tanda tangan Kepala Satker. Nah, berdasarkan surat itu kita bisa melakukan penilaian ulang tanpa survei lapangan. Seperti itu. Yuk lanjut. Next, Mbak Cynthia. Nah, sudah. Saya tuh pakai 2 device ya di sini ya. Yang satu udah ganti slide, yang satu belum. Mbak, basis datanya dilewatin ya, Mbak? Sebelum ini ada nggak? Ada slide tentang basis data? Bab 10, ini kan bab 11 ya. Jadi di bab 10 tuh teman-teman ada diatur tentang basis data penilaian. Nah, ini dia. Basis data dibentuk secara terpusat berdasarkan data yang diperoleh baik dari kantor pusat, kanwil maupun kantor pelayanan. Jadi gini, kalau kita melakukan penilaian dengan pendekatan pasar, itu kan kita pakai pembanding. Di kantor pusat tuh menyediakan sebuah aplikasi namanya Sistem Informasi Penilaian ya, yang di mana di aplikasi itu kita bisa menginput banyak hal. Salah satunya adalah input data pembanding. Jadi data pembanding ini dikumpulkan sehingga menjadi suatu basis data. Si pembanding-pembanding ini dikumpulkan, di situ ada form yang harus diisi, misalnya dia lokasi, kalau tanah ya, dia lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, kondisinya bagaimana, lingkungannya seperti apa, terus ada PIC atau nomor yang bisa dihubungi dari pemilik atau yang memasarkan objek itu, gitu. Sehingga kalau kita sudah input itu ke situ, lain kali kita melakukan penilaian di area yang sama atau dengan objek yang sejenis ya atau sebanding, kita bisa lagi menggunakan itu dengan catatan harus kita update datanya. Jadi itu cuma seperti data awal gitu ya. Data awalnya kita ambil dari basis data, kemudian karena basis data mungkin diinputnya udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kita harus melakukan updating dengan cara menghubungi nomor itu atau mendatanginya kembali, mendatanginya ulang. Tapi minimal kita udah kayak dapat bayangan gitu loh. Oh, dari basis data untuk objek sini kita bisa nih cari pembanding di sini nih. Di uh, pembanding A, B dan C dan D dan E misalnya ada 5. Nanti kita bisa approach nih yang mana yang paling memungkinkan untuk dijadikan pembanding. Di sistem informasi penilaian itu juga ada sebaran datanya ya, sudah
koneksikan dengan map sehingga nanti kelihatan. Kita masukkan alamat objeknya, misalnya di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Nanti muncul di sana tik tak 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 tak. Dalam basis data itu yang di sekitar objek ada berapa. Itu muncul seperti ada mapnya kayak gitu. Nanti kita bisa klik ini apa. Ini berupa tanah aja atau tanah beserta bangunan. Nanti dia muncul di sana. Jadi ini lumayan memudahkan penilai untuk mengumpulkan atau kait ya data penilaian. Dan ini selalu diupdate. Jadi kalau kita melakukan penilaian ada perubahan, diupdate lagi. Jadi baru terus datanya. Yuk lanjut. Tadi tentang ketentuan peralihan itu hanya mengatur seandainya pada saat PMK ini berlaku ada penilaian yang sedang ongoing, maka harus bagaimana? Nah itu tetap dilanjutkan pelaksanaannya dengan ketentuan proses yang belum dilakukan mengikuti ketentuan yang baru. Jadi misalnya dia baru mau survei, berarti ketentuan surveinya ikut PMK yang baru, kayak gitu ya. Itu tentang ketentuan peralihan. Selanjutnya ada ketentuan lain-lain. Dia memuat bahwa hal-hal lain yang belum di-state di sini akan diatur secara lebih teknis dalam peraturan dirjen, perdirjen ya. Hierarki peraturan di bawah PMK ada juga yang lebih teknis yaitu perdirjen atau kepdirjen. Terus selanjutnya ada ketentuan penutup. Nah, di ketentuan penutup ini di-state bahwa PMK ini mencabut beberapa PMK lain ya. PMK 185 tahun 2009 tentang ABMAT dicabut. Tahun 2014 tentang penilaian barang jaminan kalau nggak salah itu juga dicabut. Terus peraturan Menteri Keuangan nomor 66 ini tentang penilai pemerintah juga dicabut ya. Artinya PMK-PMK ini sudah tidak berlaku lagi. Terus PMK 113 ini tentang penilaian barang sitaan juga dicabut. Dan PMK 111 ini tentang penilaian BMN yang lama ini juga sudah dicabut. Namun demikian, peraturan pelaksanaan berarti Kepdirjen atau Perdirjen dari PMK-PMK yang dicabut itu yang di atas, selagi belum terbit yang baru itu masih bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan PMK yang baru ini, gitu ya. Dan PMK ini mulai berlaku 3 bulan. Kalau di sini menurut perhitungan berlakunya mulai 3 Februari 2021. Itu dia teman-teman tentang mekanisme penilaian BMN. Lanjut Mbak, masih ada lagi nggak? Udah habis ya? Peraturan lain 111 itu sudah dicabut, tapi yang perdirjennya selama belum ada yang baru ini masih bisa digunakan. Gitu. Oke, teman-teman sampai sini tentang mekanisme penilaian BMN ada yang mau didiskusikan kah? Kalau enggak kita lanjut ke materi Saya mau bertanya, pertemuan. Ya, monggo. Tadi kan ada yang expose Bu, yang isinya tuh kayak perhitungannya seperti apa, kemudian penjelasan seperti apa. Nah, itu bedanya dengan lampiran apa Bu? Bedanya dengan apa Mbak? Bedanya dengan lampiran. Loh, kalau expose itu dilakukan dengan pemaparan Mbak. Jadi ingat ada apa ya namanya? Tunggu sebentar. Kalau expose itu adalah kita memaparkan hasil penilaian. Jadi gini, hasil penilaian kita itu kan diserahkan kepada pemohon dengan biasanya pakai laporan. Tapi seandainya ada hal-hal lain yang penting atau pemohon tuh minta kita sampaikan secara langsung, tidak melalui laporan, maka dia bisa minta kita melakukan expose gitu. Dengan cara melakukan pemaparan kepada mereka terkait proses dan mekanisme dan analisis dalam penilaian. Seperti itu, Mbak. Kalau lampiran itu adalah kelengkapan yang sifatnya tertulis ya, atau dokumen kelengkapan yang diikutsertakan dalam laporan. Jadi itu menjadi satu dan tidak terpisahkan dari laporannya. Sedangkan expose itu adalah pemaparan. Jadi expose itu biasanya secara lisan, baik secara langsung maupun virtual, tapi itu secara lisan. Jadi penjelasan lisan di luar penjelasan di laporan gitu. Sebenarnya hasil penilaian pun sudah kita sampaikan melalui laporan. Tapi jika dirasa perlu, kita bisa memberikan expose sebagai tambahan penjelasan tentang proses penilaian yang sudah kita lakukan. Kayak gitu, Mbak. Baik Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada Mbak Cynthia, kita lanjut. Minta tolong share screen materi yang DKPB ya. Baik, Bu. Ya, next Mbak. Teman-teman, ini bab tentang DKPB ini adalah sebenarnya materi tentang penilaian BMN berupa bangunan. Jadi, apa sih DKPB itu? Dia itu alat bantu penilaian, daftar komponen penilaian bangunan ya. Dia itu merupakan alat bantu penilaian untuk bangunan yang disusun oleh DJKN gitu dan diperbarui setiap 1 tahun sekali. Gunanya untuk apa? Dia membantu ya, membantu. Jadi membantu penilai untuk melakukan penilaian dengan lebih efektif dan efisien. Jadi karena kalau melakukan penilaian bangunan itu kan kita harus melakukan perhitungan material-materialnya. Karena material ini sebenarnya untuk bangunan kan sama-sama aja ya. Bagian-bagian bangunan juga kan secara garis besar sama nih. Fondasi, terus habis itu struktur atap, struktur bawah, struktur dinding seperti itu. Nah, itu supaya memudahkan kita bikin survei dulu untuk materialnya, baru habis itu kita bisa ngitung dengan lebih cepat. Nah, nanti gimana mekanisme surveinya? Survei DKPP ini adalah untuk menentukan harga-harga material termasuk upah ya. Jadi ada biaya langsung yang terkait dengan properti secara langsung, terus ada biaya upah juga dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu apa? Contohnya biaya konsultan, terus biaya pajak yang nggak secara langsung menempel di bangunannya, itu masuk ke biaya tidak langsung atau BTL. Itu pun juga dilakukan survei. Itu pun juga sudah ada di DKPB. Jadi di DKPB kita cukup masukkan nanti dalam formulirnya, ini bangunannya masuk kategori bangunan apa, karena ada beberapa kategori bangunan ya nanti di DKPB itu menentukan asumsinya. Jadi misalnya bangunan kategori 1 itu adalah residensial. Asumsi pondasinya, hitungan pondasinya akan berbeda dengan kategori 4.2 yang itu adalah misalnya 4.3 yang itu adalah misalnya masjid gitu. Jadi pondasinya, asumsi hitungan pondasinya akan berbeda. Terus penyusutannya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, jadi survei ini dilakukan di awal-awal. Selanjutnya kalau sudah terbentuk DKPB-nya, bisa kita gunakan sebagai alat bantu penilaian. Nanti kita akan belajar di sini petunjuk penggunaan dan asumsi-asumsinya banyak loh teman-teman. Asumsinya ini nanti kita cermati bareng-bareng ya. Terus terakhir nanti kita akan praktek penghitungan. Karena ini lumayan detail, lumayan banyak. Ini diagendakan untuk 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan keempat. Nanti kan ada tugas yang membantu teman-teman untuk memahami prakteknya DKPB ini ya. Yang gampang-gampang aja, yang sekiranya nggak terlalu merepotkan, tapi helpful untuk membantu pemahaman. Yuk lanjut. Nah, ini akan kita pelajari ya, penyusunan DKPB itu cara nyusunnya gimana, ini perlu dipahami karena untuk kita bisa memetakan cara kerjanya gitu. Untuk memahami cara kerjanya kita perlu tahu nyusunnya itu kayak apa. Jadi logis nggak sih analisisnya tuh ini bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu. Terus habis itu kebetulan DKPB ini ada perubahan dari mulai tahun 2020 ya, kita pakai DKPB versi 4.0, sebelumnya kita pakai 3.1. Terus di sana ada banyak asumsi yang digunakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Terus nanti kita juga akan lihat tampilan tabelnya seperti apa. Tapi nggak tahu ya, mungkin kita di 1 dan 2 dulu nih di pertemuan kali ini. Yuk lanjut.
Ya, ini tahapan penyusunan DKPB. Pertama, kita survei dulu. Setelah survei, data yang sudah kita survei itu diverifikasi dan sinkronisasi. Verifikasi dan sinkronisasi itu beda, teman-teman. Nanti kita belajar di slide selanjutnya ya. Kalau sudah verified, udah synchronized, terus ditetapkanlah si DKPB ini berlaku untuk 1 tahun. DKPB untuk tahun 2022 itu surveinya di akhir tahun ini nih. Ini udah selesai survei nih. Udah diverifikasi, udah disinkronisasi, ditetapkan di tahun ini dan itu berlaku untuk 1 tahun ke depan. Kayak gitu. Setelah ditetapkan, didokumentasikan dalam sebuah apa ya, kayak buku gitu ya, buku DKPB. Jadi dia ditetapkan gitu. Terus dilaporkan. Dilaporkan tuh maksudnya gimana? Gini, survei ini dilakukan oleh KPKNL. Survei dilakukan oleh KPKNL ke wilayah-wilayah kerjanya. Misalnya kayak Jogja ya. Jogja itu kan wilayah kerjanya meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, sama Kabupaten Bantul. Nah, di tiap-tiap ini dilakukan survei ini masing-masing. Karena harga di Jogja bisa jadi beda dengan Bantul. Harga Bantul beda dengan di Wonosari atau di Gunung Kidul gitu ya. Di Gunung Kidul pun beda dengan di Kulon Progo. Jadi di setiap daerah ini dilakukan survei. Setelah survei, data ini diverifikasi dan disinkronisasi di level Kanwil. Terus nanti setelah itu ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, udah verified, udah sinkron, ditetapkan dan baru bisa digunakan di tahun depan. Seperti itu. Kita pelajari dulu surveinya nanti seperti apa. Ada beberapa tahapan. Lanjut, Mbak. Nah, teman-teman, saya nge-share juga di LMS tentang Buletin Teknis Penilaian. Udah ada yang baca belum ya kira-kira? Bultek. Bultek ini isinya tentang panduan survei sama penggunaan DKPP. Mas Wahyu udah baca Bultek yang saya share belum Mas di LMS? Halo? Halo Bu, Mas Wahyu sudah baca? saya belum ada Bu, belum ada baca. Di pertemuan berapa Bu ya? Saya belum ada nemu. Di pertemuan 3, Mas. Di LMS saya itu aja Bu, cuma file PPT. Oh iya kah? Mbak Cynthia udah cek? Mbak Cynthia ada nggak Mbak Cynthia di LMS saya share? Buletin Belum ada, teknis. Bu. Masih Belum ada. masih 1 PPT ya, Bu. Oh, PDF dia sih. Belum ada, Bu. Oh, oke deh. Belum ada, Bu. Ya. Oke deh, nanti saya share ya. Perasaan semalam udah saya share 2 tuh di file tuh. Ya, nanti saya share ulang deh. Oke deh teman-teman, saya sebentar. Nah, ini ya, jadi pelaksanaan survei harga material dilakukan terhadap 1 kota kabupaten. Nah, ini mulai tahun ini dia bisa dilakukan terhadap 1 kota atau kabupaten. Ini adaptif pandemi ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya tadi saya jelasin di Jogja, ada Bantul, Gunung Kidul itu ternyata bisa untuk mekanisme yang baru ini bisa dilakukan terhadap 1 aja. Sisanya gimana? Sisanya pakai indeks kemahalan konstruksi ini yang ngeluarin BPS. Jadi ada di BPS nih. Di kota yang paling kanan nih, pengisian form survei kota kabupaten lain dapat didasarkan pada kota kabupaten acuan dikalikan dengan IKK. IKK itu adalah indeks kemahalan konstruksi yang disusun oleh BPS. Karena kita merasa BPS sudah survei juga dan dia adalah instansi berwenang sehingga IKK ini dinilai valid gitu ya untuk kita menentukan nilai-nilai atau harga material di kota lain. Jadi kita nggak perlu survei di setiap kota kabupaten, 1 aja, habis itu sisanya kita pakai IKK. Lanjut.
Dalam melakukan survei kita ada yang namanya formulir. Formulirnya cukup panjang ya. Formulir survei itu digunakan untuk mengumpulkan data harga material, bahan bangunan, upah pekerja, dan harga sewa alat yang diperoleh dari ini. Tahu nggak, formulir itu ada beberapa halaman loh. Jadi kita ke toko bangunan gitu ya, minta kulon nuwun gitu, permisi Pak, kita dari sini mau melakukan survei harga material yang terbaru, ini ada formulir yang harus diisi. Nanti biasanya dia yang ngisi, atau kita yang wawancara, bisa juga. Kita tanya-tanya, kalau harga ini berapa Pak, harga ini berapa, harga ini berapa gitu. Kadang karena kalau dia ribet, dia sendiri yang ngisi, dia lebih cepat nulisnya. Dia udah hafal harganya ya kan. Jadi biar lebih efisien, dia isi sendiri tuh formulirnya kadang-kadang. Tergantung ya, tergantung toko material atau toko bangunannya maunya gimana. Terus, formulir ini juga bisa kita isi menggunakan data sekunder atau data yang dikeluarkan oleh instansi lain yang melakukan survei atas harga material bangunan. Contohnya PU. PU itu juga melakukan survei. Seandainya kita ada barang-barang yang nggak ketemu nih ya, harganya kita bisa pakai datanya PU. Gitu, itu namanya jenis datanya sekunder. Jadi kalau data primer kita langsung ambil dari si toko bangunan tadi, dan formulir survei yang diisi dari data primer itu wajib ditandatangani atau distempel oleh si toko atau konsultan kontraktor tadi yang kita mintain data. Ya, dilengkapi dengan narah hubung, itu isinya nama sama nomor telepon. Jadi kita bisa verifikasi kalau ada yang kurang atau ada yang sampai kantor terus, loh ini tadi kok ngisinya 50.000 ya, padahal yang tahun kemarin tuh harganya cuma 20.000, ini salah apa enggak? Nah, untuk yang kayak gitu-gitu, kita bisa telepon tuh narah hubungnya. Seperti itu. Yuk, lanjut. Ya, ini tentang jenis data, tadi sudah dibahas sedikit ya di depan. Ada yang namanya data primer dan sekunder. Kalau primer kita dapatin secara langsung melalui survei, wawancara, bisa juga korespondensi ya. Jadi kita bisa berkirim surat. Kadang kalau misalnya kita udah kenal, misalnya tahun kemarin kita udah minta data ke toko material itu ya, terus kita udah punya narah hubungnya. Tahun ini bisa kita melalui surat, kita telepon dulu, kita butuh nih data untuk yang tahun ini, bisa nggak kita kirimkan formulirnya? Kita bisa melalui korespondensi gitu ya. Dan harganya ini adalah harus di harga di tingkat retailer. Kita nggak boleh pakai harga distributor gitu. Terus kalau data sekunder pakai data sumber yang sudah ada. Jadi yang dikeluarkan oleh badan instansi pemerintah, jurnal bahan bangunan atau data dukung lainnya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sumbernya ini haruslah dari instansi atau sumber-sumber yang memang berwenang untuk mengekspos atau mengeluarkan data bahan bangunan. Misalnya tadi saya sebutkan di PU, kayak gitu ya. Bisa juga BPS juga. BPS juga bikin juga. Yuk lanjut. Itu tentang jenis data. Sekarang, seberapa banyak sih data yang harus kita kumpulkan untuk material yang mudah ditemukan di pasaran? Contohnya semen. Kan banyak ya. Pasir, banyak yang jual. Itu minimal 3 data. Jadi walaupun kita hanya mengumpulkan di satu kota saja, misalnya Yogyakarta, tapi nggak cuma dari satu toko bangunan aja, minimal dari 3 toko bangunan atau konsultan atau kontraktor atau sumber data ya, pokoknya dari 3 sumber data minimal. Tapi jika material yang kita cari harganya itu lumayan susah di pasaran, maka 2 saja sudah cukup. Minimal 2. Tapi kalau bisa lebih ya lebih bagus, kayak gitu. Yuk lanjut Mbak. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tuh nggak bisa menemukan data yang harus kita kumpulkan di formulir survei? Karena formulirnya kan tadi lumayan rigid ya, ternyata ada beberapa barang yang nggak ada nih, nggak dijual di toko bangunan. Terus gimana cara ngisi formulirnya, melengkapinya? Nih, ada 4 cara. Yang pertama, kalau kita nggak bisa menemukan datanya, kita bisa menggantikan dengan data yang sejenis atau memiliki spesifikasi yang serupa. Tapi ini harus diberikan keterangan di kolom keterangan ya. Diberikan penjelasan di kolom keterangan. Yang kedua, kalau misalnya, kan kita tadi harus di tingkat retail ya, nggak boleh di tingkat distributor sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sana nggak ada, adanya hanya di tingkat distributor, maka bisa digunakan. Tetap harus diberikan penjelasan di kolom keterangan. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan data di tingkat pengecer sehingga menggunakan harga di tingkat distributor, itu harus dijelaskan.
Kemudian, kalau misalnya barang atau materialnya itu nggak ada di Yogyakarta ya, tadi kita contohkan surveinya di Jogja aja. Terus harus gimana? Ya udah kita coba tanya ke narahubung toko material di wilayah sekitarnya, misalnya di Sleman. Kan lumayan nih masih dekat sama Jogja. Tapi data itu harus kita tambah dengan biaya ongkos kirim. Jadi untuk kayak harus disesuaikan dulu gitu ya, seakan-akan data itu adanya di Jogja, kayak gitu. Terus kalau semuanya itu nggak bisa dilakukan, gimana caranya? Di harga retailer nggak ketemu, di harga distributor juga nggak ada, di kota sebelah juga ternyata nggak dijual. Terus gimana? Nah, berarti harga dapat didasarkan atas data harga yang dijadikan kota acuan kemudian dikalikan dengan IKK. Oh, ini. IKK tadi loh teman-teman. Misalnya tadi untuk kota Sleman gimana? Sedangkan formulir tadi kan kita hanya bikin satu kota ya, Jogja aja. Sedangkan DKPB itu kan dibuatnya per wilayah loh. Jadi per DKPB untuk kota Jogja ada sendiri, DKPB untuk Sleman ada sendiri, untuk Bantul ada sendiri, Gunung Kidul ada sendiri. Jadi kita nggak boleh menilai bangunan di Jogja kok pakai harga di DKPB Sleman, nggak boleh. Jadi kita bikin di masing-masing area karena kemungkinan harganya ada perubahan. Nah, padahal yang disurvei tadi hanya Jogja doang. Terus untuk ngisi form yang Sleman, Bantul dan lain-lain gimana? Nah, ini kita pakai poin 4. Menggunakan indeks kemahalan konstruksi provinsi dan kabupaten kota yang dikeluarkan oleh BPS untuk setiap kabupaten atau kota gitu. Ya. Yuk, lanjut. Ini kalau pakai IKK tadi ya, indeks kemahalan konstruksi itu secara detailnya gimana? Nah, ini kita pakai kota yang dijadikan acuan adalah yang satu lingkup KPKNL. Jadi nggak boleh kita mau ngisi formulir di KPB-nya Sleman kok pakai acuan kotanya Madiun atau Bandung gitu ya. Ya pakainya yang satu wilayah KPKNL supaya harapannya supaya harganya juga nggak jauh berbeda gitu pasarannya. Nah, tapi kalau misalnya di tingkat satu KPKNL ternyata nggak bisa, ya pakai satu lingkup Kanwil. Kalau satu Kanwil itu juga nggak bisa, maka kita mengacu pada data harga di DKI Jakarta, tapi nggak boleh pakai yang di Kepulauan Seribu. Kemudian diperhitungkan dengan IKK-nya daerahnya, kayak gitu. Ya, yuk lanjut. Nah, ini caranya nih, cara ngitungnya. Cara ngitung seandainya kita pakai IKK. Seperti biasa ya, kayak perbandingan normal aja. Harga material kabupaten kota yang dicari itu didapatkan dari harga material kota acuan dikalikan perbandingan IKK-nya. Kayak gitu. Simpel. Yuk lanjut. Seandainya kita sama sekali nggak bisa survei, bahkan untuk satu kota aja kita nggak bisa, harus gimana? Nih ada, untuk kondisi khusus, kita bisa pakai menggunakan faktor pengali berupa data inflasi. Tapi ini hanya bisa dilakukan maksimal 2 tahun berturut-turut. Tahun kemarin udah pakai inflasi, tahun sebelumnya juga udah pakai inflasi, berarti tahun ini harus survei gitu ya, nggak boleh pakai inflasi lagi. Seperti itu maksudnya. Yuk lanjut. Ya ini tahapan-tahapannya ya, kita persiapan dulu, persiapan survei data, formulirnya disiapin, tujuannya di mana-mana aja kita siapin dulu. Habis itu pelaksanaan survei, setelah pelaksanaan diperiksa dulu datanya, hasilnya udah dilengkapi apa belum, terus diolah survei datanya, diolah tuh maksudnya kalau misalnya di dalam form survei itu masih ada data-data yang kosong, maka kita harus cari data tadi, harus dilengkapi datanya pakai cara-cara yang tadi udah disebutkan. Misalnya pakai inflasi atau pakai IKK, kayak gitu. Kalau udah, pengiriman survei data dan kita bikin juga jadwal survei data. Yuk, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini sekilas-sekilas saja ya teman-teman ya. Jadi, pelaksanaan survei data itu bisa melalui wawancara, kunjungan langsung, bisa korespondensi bersurat. Jadi, menyampaikan surat, formulirnya dilampirkan gitu. Atau pengumpulan data sekunder. Tadi ini sedikit banyak sudah dijelaskan. Yuk kita lanjut. Kalau pemeriksaan tuh gimana? Pemeriksaan tuh dilakukan oleh
kepala seksi nih, pejabat struktural atau pejabat fungsional pada KPKNL selain yang survei. Jadi kalau yang survei adalah Mas Jafung A, Mas Jafung B, Mas Jafung C, maka yang melakukan pemeriksaannya harus Mas D atau Mbak E gitu ya, nggak boleh orang yang sama. Jadi supaya ada cross check-nya gitu. Kadang-kadang kalau orang yang sama tuh nggak kelihatan gitu, ada miss-miss, ada yang selip-selip tuh nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat oleh sudut pandang yang berbeda, oleh orang yang berbeda, maka akan kelihatan, oh ternyata ini kurang ini salah itu gitu ya. Nanti yang diperiksa apa-apa aja nanti ada di belakang. Ini ada validitas responden, kesesuaian pengisian formulir survei, termasuk di dalamnya konversi satuan barang yang tidak sesuai. Contohnya gini, pasir. Pasir itu kadang di beberapa daerah dijualnya per mobil gitu ya. Pasir itu satu pick up sekali angkut ya, satu pick up harganya sekian. Padahal di formulir di KPB yang diminta itu satuannya harus per kubik, per meter kubik misalnya. Nah itu harus dikonversi dulu. Nggak boleh kita masukkan harga per satu mobil pick up ke dalam yang satuan per meter kubik kayak gitu. Terus kita juga harus periksa kesesuaian jumlah data sampel. Tadi ingat, untuk material yang sifatnya umum minimal 3, material yang sifatnya khusus minimal boleh 2. Yuk, lanjut. Nah, setelah kita bisa mengumpulkan tadi ya 3 data, gimana kita bikin kesimpulan harganya untuk wilayah itu. Jadi dari data yang sudah diperoleh tadi, sudah diperiksa, selanjutnya di rata-rata. Nah, hasil rata-ratanya ini menjadi kesimpulan harga untuk material itu gitu, untuk material tertentu. Misalnya semen di toko sini 50.000, di toko sebelahnya 51, di toko sebelahnya lagi 51.500. Maka harga semen adalah rata-rata dari 3 data itu. Kayak gitu. Nah, pengambilan kesimpulannya juga memperhatikan 2 hal ini ya teman-teman ya. Jadi rata-ratanya itu polanya seragam apa enggak. Tiba-tiba ada satu toko yang dia semennya kok tiba-tiba harganya 45.000 ya, lumayan lebih murah nih daripada 2 toko yang lain. Setelah dicek ternyata itu stok lama yang dia diskon gitu. Nah, itu outlier, itu harus nggak bisa dipakai yang kayak gitu. Kita harus pakai data yang benar-benar normal-normal aja. Seperti itu. Yuk, lanjut. Ini jadwal survei itu sudah ditentukan ya dari kantor pusat. Jadi seluruh Indonesia tuh waktu surveinya itu seragam. Supaya maksudnya dalam rentang waktu itu pula harga itu dikumpulkan gitu ya. Data-data tentang harga material dikumpulkan di waktu yang sama, yaitu Juli sampai dengan Oktober. Nah, ini Juli sampai Oktober ini harus dikoordinasikan sama Kanwil gitu. Dan hasil pengolahan data, pengolahan tuh berarti yang udah sampai kesimpulan ya, udah di rata-rata tadi, itu disampaikan ke Kanwil tuh, bukan disampaikan ya, tapi diterima oleh Kanwil maksimal tanggal 15 November. Artinya disampaikannya harus sebelumnya. Karena barangkali ada butuh waktu, walaupun melalui aplikasi sekarang udah real time ya. Kita kirim tanggal 15 ya diterimanya 15 karena pakai sistem, pakai aplikasi ngirim datanya itu. Yuk, selanjutnya. Ini mulai kalau kita udah kirim ke Kanwil, artinya data sudah ada di Kanwil, apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan sinkronisasi. Lanjut. Oh, hasil pengolahan data itu jadi dasar untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu verifikasi dan sinkronisasi. Kegiatannya ada 4 nih ya. Melakukan verifikasi, sinkronisasi, pembahasan bersama KPKNL, dan itu nanti pembahasannya dituangkan dalam berita acara. Next. Kegiatan verifikasi itu ngapain aja? Mbak Rifda, bantu saya bacakan slide-nya Mbak Rifda. Baik, Bu. Untuk kegiatan verifikasi meliputi yang pertama, memastikan hasil pengolahan data telah sesuai dengan spesifikasi dan konversi satuan per jenis material yang ditentukan. Kemudian yang kedua, memastikan kembali data harga material, bahan bangunan, upah pekerja, dan harga sewa alat yang diisi
ke dalam formulir survei adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, memastikan jumlah dan sumber data setiap material telah memenuhi persyaratan. Ya, makasih Mbak. Ini yang kegiatan Sama-sama, verifikasi. Bu. Satu lagi Mbak Rifda, slide selanjutnya yang sinkronisasi. Kemudian untuk kegiatan sinkronisasi meliputi uji kenaikan atau penurunan data harga antar tahun dengan membandingkan antara hasil pengolahan data dengan DKPP tahun sebelumnya. Kemudian uji data harga antara kabupaten atau kota dengan kabupaten atau kota acuan di lokasi KPKNL berada untuk mengidentifikasi kesalahan konversi satuan material dan kesalahan memasukkan data. Kemudian dalam hal terdapat selisih harga antara kabupaten atau kota dengan kabupaten atau kota acuan di lokasi KPKNL berada di atas atau di bawah 20%, maka dimintakan keterangan dari KPKNL. Kemudian uji data harga antara masing-masing kabupaten atau kota acuan di lokasi KPKNL berada dalam satu wilayah kecil Kanwil DJKN. Dan yang terakhir, dalam hal terdapat selisih harga antara kabupaten atau kota acuan di lokasi KPKNL berada dengan kabupaten atau kota acuan di lokasi Kanwil DJKN berada di atas atau di bawah 20%, maka dimintakan keterangan dari KPKNL. Ya, makasih Mbak. Sama-sama, Bu. Jadi itu bedanya tadi kegiatan verifikasi dan juga sinkronisasi ya. Kalau yang verifikasi tadi lebih ke memastikan pengolahan datanya sudah sesuai spesifikasi dan konversi satuan. Yang dimaksudkan spesifikasi dan konversi tadi contohnya tadi saya contohkan pasir. Kadang jual beli di beberapa daerah pasir itu per mobil bak gitu ya. Satu mobil bak itu atau pickup itu dihargain berapa. Padahal di formulir DKPP satuannya yang diminta itu adalah per meter kubik. Jadi itu nanti harus dikonversi dulu. Nggak boleh harga yang tadi itu per mobil itu dimasukkan langsung gitu ya tanpa konversi. Karena tidak akan mencerminkan atau nggak sesuai dengan asumsi penghitungan di DKPB nantinya. Jadi itu benar-benar harus dikonversi dulu. Dan yang seperti ini banyak teman-teman, nggak cuma pasir, kerikil kayak gitu, kadang besi itu juga beda-beda gitu satuannya. Jadi pada saat verifikasi dan sinkronisasi ini benar-benar harus diteliti satu persatu. Apakah sudah sesuai dengan satuan yang diminta di formulir atau belum. Karena tadi berpengaruh ke asumsi-asumsi yang digunakan dalam penghitungan di DKPB. Sinkronisasi ini juga termasuk istilahnya dengan memperhatikan juga data-data antar tahun ya. Jadi kalau terlalu jelek banget gitu ya, tiba-tiba yang kemarin berapa kok tahun ini naik banget, sedangkan makroekonomi kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Nah itu perlu dimintakan keterangan, perlu istilahnya ada penjelasan itu loh kenapa. Takutnya ada kesalahan atau memang faktanya seperti itu di lapangan, itu harus dimintakan keterangan lebih lanjut. Kayak gitu. Verifikasi dan sinkronisasi. Next Mbak, selanjutnya kita ke penetapan. Nah, data yang udah verified dan udah synchronize tadi akhirnya ditetapkan ya. Ditetapkannya ini dalam bentuk keputusan dirjen sebenarnya, tapi yang menandatangani adalah Kepala Kanwil atas nama dirjen. Jadi hasilnya tadi kayak ditetapkannya pakai tanda tangannya Kepala Kanwil, tapi dia bertindak atas nama direktur. Seperti itu. Yuk, lanjut. Nah, selanjutnya pendokumentasian. Yang didokumentasikan tuh apa aja? Ini mulai dari formulir survei semuanya sampai berita acara verifikasi, sinkronisasi tadi kan dibuat berita acaranya ya, itu semua didokumentasikan menjadi satu berkas-berkas penyusunan DKPP di tahun itu gitu. Jadi ini dokumentasi juga tetap disimpan dengan baik seandainya nanti suatu saat diperlukan seperti kemarin ada audit dari BPK, kenapa kok nilai bangunannya sekian, dasarnya dari DKPP, surveinya gimana caranya, dokumentasinya udah lengkap semua, jadi bisa untuk membantu kita menjawab kayak gitu. Yuk next. Nah kalau sudah sampai pendokumentasian selanjutnya adalah pelaporan. Jadi setiap kanwil ini kan yang in charge kalau kita perhatikan
tadi untuk surveinya KPKNL, kemudian verifikasi sinkronisasi hingga penetapan adanya di Kanwil ya. Nah, setelah selesai semua, maka Kanwil itu menyampaikan salinan keputusannya tadi ke kantor pusat, CQ atau melalui Direktorat Penilaian gitu. Baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Dan ini paling lambat tanggal 31 Desember. Nah, yang DKPP yang ini yang dilaporkan ini berlaku untuk 1 tahun berikutnya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kita udah mulai masuk ke material pembentuk DKPP. Tadi kita survei ya, sekarang material pembentuk DKPP. Sampai sini teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya kan cukup membantu kalau teman-teman sudah baca full text ya. Nanti setelah saya kirimkan bisa dibaca untuk bahan diskusi kita di pertemuan keempat besok. Sampai sini tentang survei DKPP, teman-teman ada yang mau dibahas dulu enggak? Belum ada? Belum kebayang? Oke, kita lanjut dulu ya. Atau udah bisa dipahami? Halo? Mungkin lanjut saja dulu, Bu. Oke deh, kita lanjut ya. Ini material pembentuk DKPP. Jadi material yang ada dalam daftar komponen penilaian bangunan itu ada 160 yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ya. Ada material struktur, dinding, atap, lantai. Ini teman-teman sedikit banyak harus belajar juga ya ini ya. Kalau dalam bangunan itu yang disebut material struktur itu gimana? Struktur bangunan itu apa sih? Struktur itu kan bagian-bagian dari bangunan yang membentuk bangunan tersebut ya. Jadi kalau bangunan itu kotak pasti berbeda dengan struktur ketika dia oval kayak gitu. Jadi struktur ini terdiri dari ada 3 nih teman-teman. Ini poin 1 aja terdiri dari 3 ya. Ada substruktur atau struktur bawah, dia terdiri dari pondasi dan seluf. Pondasi itu yang di bawah tuh biasanya di pojok-pojok itu atau di antara ruangan ya. Terus jadi kita kan kalau mau bikin bangunan udah didesain ya. Oh ini nanti ada kamar, ini nanti ada apa, nanti 2 lantai, ini 3 lantai itu sudah ada desainnya. Nah dari situ kita bisa menentukan, oh berarti struktur yang dibutuhkan tuh bagaimana. Struktur bawahnya seperti apa, struktur tengah untuk dinding, kolom, dan ringnya kayak gimana. Tingkat kekuatan dari materialnya harus seberapa gitu ya. Terus superstruktur atau struktur atasnya juga seperti apa gitu. Tergantung dari desain atau perencanaan bangunan yang sudah dibuat sebelumnya. Struktur sendiri fungsinya kan mendukung keberadaan elemen non-struktur gitu. Jadi dia itu kayak tulang gitu loh. Dia mendukung elemen non-struktur. Nah, elemen non-struktur itu terdiri dari elemen yang tampak, interior, detail arsitektur, nah, sehingga nanti semuanya itu membentuk suatu kesatuan bangunan yang utuh gitu. Fungsi lain struktur itu apa? Dia meneruskan beban bangunan dari atas menuju ke bagian bawah bangunan lalu menyebarkannya ke tanah. Jadi gimana bangunan itu bisa kuat? Itu ditentukan salah satunya oleh strukturnya gitu ya. Kalau kita mau bikin bangunan 20 lantai, nah itu gimana caranya meneruskan beban yang di atas tuh supaya dia ke bawah dan yang di bawah tuh bisa disebar ke tanah itu gimana? Nah, itu dari strukturnya gitu. Struktur yang baik itu harus yang gimana teman-teman? Itu harus memperhatikan kekuatan, strength, terus harus nyaman juga. Kita nggak bisa bikin misalnya atapnya kok terlalu rendah banget ya, sumpek ya kan, nggak nyaman ya. Jadi harus kuat. Pertama harus kuat, terus yang kedua harus nyaman untuk digunakan. Itu nanti bangunannya ditinggali gitu ya. Dimanfaatkan harus nyaman, terus juga harus memperhatikan keselamatan. Nggak bisa kita asal-asalan, terus habis itu ternyata nanti harus membahayakan keselamatan pengguna dari bangunan. Terus terakhir kita juga harus memperhatikan durability atau umur ekonomis bangunan. Kalau kita punya perencanaan bangunan, kita juga harus merencanakan. Oh ini bangunan ini sementara kok, ini cuma untuk 3 tahun aja, habis itu nggak dipakai lagi. Beda dengan struktur bangunan yang akan kita pakai selama-lamanya atau seterusnya. Misalnya kita minimal 30 tahun nih. Ya sudah, berarti pemilihan materialnya, strukturnya juga pasti akan berbeda dengan bangunan yang tidak permanen atau semi permanen. Kayak gitu ya, pentingnya struktur ini teman-teman. Selain itu juga ada material dinding, atap, lantai ya, terus langit-langit,
pelapis dinding. Pelapis dinding itu ada cat kayak gitu, bisa juga dilapisi dengan keramik misalnya. Terus instalasi listrik, air, perkerasan, dan pagar. Perkerasan dan pagar ini sebenarnya masuk fasilitas bangunan, tapi dia juga menimbulkan biaya dalam membuatnya sehingga diperhitungkan juga dalam penilaian gitu ya. Iya dong, perkerasan kan bisa paving, bisa pakai aspal, itu juga biayanya lumayan ya. Apalagi kalau untuk halaman instansi pemerintah, untuk lapangan parkir misalnya itu cukup luas, jadi nilainya bisa jadi signifikan. Pagar juga sama, karena dia kan untuk pengamanan fisik juga ya, pagar harus yang memadai, harus yang kuat, dan biasanya dia melingkari gitu, malah jadi luas, dan nilainya juga lumayan juga. Nah, dari 160 material tadi, surveinya dilakukan untuk 106 aja. 106. Jadi yang ada di formulir itu ada 106 material. Selanjutnya untuk 54 material lainnya dibentuk menggunakan yang namanya koefisien pembentuk harga material. Nanti kita pelajarinya sekilas aja ya intinya. Jadi ada 160 tadi dibagi menjadi 2 ya, yang 106 itu survei, terus yang sisanya 54 tuh menggunakan koefisien pembentuk harga material atau KPHM. Ya, lanjut Kathy. Ya. Ini adalah beberapa hal perubahan di DKPP 4.0, tapi mungkin nggak akan terlalu dalam karena kalau kita ngomong perubahan seakan-akan kita kayak udah belajar aja yang 3.1 gitu ya, padahal kan belum. Jadi ya kita belajar aja langsung 4.0 seperti apa gitu ya, sambil kita ulas sedikit-sedikit update apa saja yang terjadi di 4.0 ini gitu. Di sana ada perubahan tampilan, ada modeling dan analisis harga satuan, penambahan koefisien, dan perubahan material. Sebenarnya kenapa sih kok diupdate versinya gitu ya? Jadi salah satunya adalah ada temuan dari BPK gitu, bahwa ini sebenarnya bisa loh dibuat lebih efisien dan lebih firm gitu ya, lebih stabil atau lebih konsisten gitu. Jadi sebenarnya aplikasi DKPP ini ketika ada audit kemudian ditemukan beberapa hal-hal yang bisa diperkuat di sana gitu. Jadi ini adalah penyempurnaan gitu. Terus adopsi peraturan terbaru juga. Peraturan terbaru ini maksudnya dari PU, dari instansi-instansi terkait yang juga berwenang terhadap material-material ini gitu ya. Terus ada penyederhanaan juga jumlah material yang disurvei, terus tata cara surveinya juga ada penyederhanaan, kita juga pakai analisis-analisis statistik gitu ya di dalamnya. Kurang lebih itu teman-teman. Terus kita juga pakai koefisien ya, termasuk jumlah lantai. Kalau lantainya 3 lantai gimana ngitungnya? Kita pakai koefisien. Kalau 1 lantai dihitung 1 kali 1, kalau 2 lantai ada koefisiennya misalnya 1, sekian kayak gitu. Koefisien fungsi ruang, karena berbeda fungsi ruang ternyata ya kayak struktur tadi juga berbeda juga gitu. Kadang-kadang ruangan-ruangan tertentu butuh harus kedap suara misalnya, sehingga harganya atau material pembangunan tidak bisa disamakan begitu saja dengan ruangan kantor biasa atau ruangan rumah dinas kayak gitu. Ruangan pos jaga satpam itu nggak bisa disamakan dengan ruang sidang yang harus kedap suara misalnya, atau ruang rapat di DPR misalnya, itu nggak bisa. Jadi di sana kita tambahkan koefisien supaya lebih rigid gitu ya, lebih mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Yuk lanjut. Ini dasar analisis modeling dari DKPP. Jadi sebenarnya DKPP ini kan model ya, alat dia berubah model gitu untuk menghitung. Nah, nanti bentuknya formulir. Kita pelajari dulu, tadi kita sudah belajar surveinya, terus material pembentuknya. Nanti kalau udah ini kita akan lihat sebenarnya formnya itu bentuknya kayak apa gitu ya. Ini dasar analisisnya ada beberapa itu, analisis pekerjaan atau harga satuan, terus analisis material, koefisien material, koefisien jumlah lantai, biaya tidak langsung, masih ingat? Tadi ya ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, ini biaya tidak langsung sama koefisien fungsi bangunan atau ruang. Nah, ini analisis pekerjaan nih yang tadi saya bilang mengacu pada aturan baru. Nah, ini mengacu pada Permen PUPR tahun 28 ini nomor 28 tahun 2016.
Intinya dia mengakomodir peraturan baru sehingga dibuat lebih update gitu ya, lebih efisien dan lebih akuntabel lah seperti itu. Yuk lanjut. Nah ini sedikit perbedaan-perbedaannya ya, perubahan analisis modelingnya dari 3.1 ke 4.0. Kok dari analisis harga satuan pekerjaannya dia nambah, terus analisis koefisien materialnya dia dibuat konsisten dengan hanya mendasarkan pada perbandingan analisis pekerjaan saja. Koefisien jumlah lantainya juga dirubah gitu. Kalau tadinya mengacu dari data konsultan DKPP, yang baru ini mengacu pada peraturannya PU, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau tadinya jumlah lantai itu dihitung per lantai, kita sekarang hitungnya sesuai jumlah lantai gitu. Terus biaya tidak langsung juga sudah diperbaiki, diupdate. Koefisien fungsi dan bangunan ruang ini tadinya nggak diatur, sekarang ditambahkan untuk penyempurnaan. Yuk lanjut. Nah, perubahan materialnya ya, tadinya 185 material, sekarang disederhanakan menjadi 160, pun yang disurvei hanya 106. Yang 54 pakai KPHM. Gitu. Plus ada juga alat-alat yang sifatnya disewa gitu. Jadi sewa alat tuh juga ada datanya, ada apa ya namanya, referensi harganya di DKPP. Plus upah kerja. Tadinya ada 12 jadi 8 ya. Upah tuh mulai dari mandor, dari tukang batu, tukang apa itu ada referensinya semua di sana untuk setiap daerah. Gitu. Terus ini ada penambahan fasilitas pagar. Tadinya pagar tuh hanya kita baru punya data untuk bata, beton, dan lain-lain. Sekarang ada tambahan, ternyata di lapangan banyak juga pagar menggunakan bataku sekarang. Jadi kita tambahkan. Gitu. Next. Nah ini penggunaan koefisien jumlah lantai tadi teman-teman. Kalau ada beberapa kantor yang pakai basement, dia ada koefisiennya. Jadi kalau yang satu lantai dihitungnya ya satu ya, ngitungnya satu. Kalau 2 lantai kita pakai 1,090. Ini udah ada hitungannya, tapi saya rasa teman-teman mungkin belum, nggak usah sampai ke sana. Ini koefisien udah jadi aja nih. Ketika udah jadi, angka-angkanya seperti ini. Kalau kita menilai 40 lantai, gimana? Berarti ya koefisiennya nanti kita kalikan. Hasilnya itu kita kalikan 1,761. Jadi lebih tinggi nanti nilainya dari yang cuma satu lantai kayak gitu. Terus kalau misalnya kita menilai lantainya ada 42 gimana? Itu dibersamakan dengan jumlah lantai terbanyak yang 40. Gitu ya. Yuk lanjut. Kita ke koefisien fungsi ruang. Nah ini ya, tadi yang saya jelasin itu nggak bisa semua ruangan tuh disamaratakan. Karena ternyata beberapa ruangan tuh punya spesifikasi tertentu gitu loh, yang nggak bisa dipukul rata sama ruangan biasa-biasa aja. Contohnya apa? Nah setelah dilakukan survei dan hearing gitu ya, mendengarkan pendapat dan lain-lain, inilah dia ruangan-ruangan yang harus kita sesuaikan atau kita kalikan dengan koefisien ini. Kalau kita ketemu, kita harus melakukan penilaian instalasi gawat darurat. Nggak bisa kita cuman kalikan satu aja, tapi dari hasilnya itu kita 1,5 dikalikan 1,5 kayak gitu. Jadi nilainya lebih tinggi. Powerhouse, rawat jalan, lab, ini rata-rata di rumah sakit ya. Kayak gitu. Yuk lanjut. Untuk fungsi ruang tertentu yang menjadi bagian bangunan, cara ngitungnya gimana? Penambahan biayanya adalah pakai cara-cara ini nih. Rata-rata biaya langsung per meter persegi dikalikan luas ruang. Dikalikan 1 minus koefisien. Langsung aja ke contohnya ya. Misalnya kita menilai selasar. Selasar luasnya 25 meter. Terus rata-rata biaya langsungnya ini 3,8. Selasar itu koefisiennya 0,5. Jadi selasar itu kan cuman biasanya nggak ada dindingnya ya, namanya selasar. Gimana sih, ya kan? Maksudnya dia kayak setengah terbuka gitu loh. Kalaupun ada dindingnya juga nggak full gitu. Nggak kayak ruangan yang punya dindingnya itu ada 4, sudah pintu, ada apa. Selasar kan kayak cuman
kayak ruang terbuka kayak gitu, tapi dia ada pondasinya, dia ada strukturnya kayak gitu. Jadi tetap harus dihitung, tapi koefisiennya dia setengah. Jadi cara ngitungnya kalau dia luasnya 25 meter ya. Setelah kita hitung biaya langsungnya per meter persegi itu ketemunya 3,8 nih dengan spesifikasinya dia. Karena spesifikasi itu juga nanti kalau dia pondasinya pakai beton atau besi itu beda teman-teman. Nanti kita isi di formulirnya ya. Kalau beton nanti hasilnya bisa jadi lebih mahal daripada besi. Belum lagi kalau ternyata dia dasarnya kayu gitu ya, beda lagi. Nah, kita hitung biaya langsungnya dulu, udah ketemu nih. Kalau di sini ketemunya 3,8 ya di contoh. Kaliin dengan koefisiennya yang cuma setengah. Kalau sasar setengah ya. Karena dia kan nggak full bangunan nih. Jadi penambahan biaya fungsi ruangnya adalah 48 juta itu. Sedangkan kalau untuk ruang sidang, dia kan justru lebih mahal nih daripada ruang biasa. Jadi koefisiennya, hasilnya kita kalikan dengan koefisien 1,5 kayak gitu. Yuk lanjut. Koefisien pembentuk harga material. Masih ingat teman-teman tadi dari 160 material tadi ada 56 apa 54 ya? 54 yang enggak disurvei tapi kita pakai KPHM. Nah, KPHM itu gimana sih? Itu adalah koefisien yang digunakan untuk membentuk harga material didasarkan pada harga material lainnya. Harga material parent-nya, parent. Kita jadi kayak ada material induk sama anak gitu ya. Nah, si material-material yang dihitung pakai KPHM ini adalah material anak. Jadi kita cari dulu material induknya apa, terus kita kalikan dengan koefisien kayak gitu. Contohnya ini nih, kayak kita pakai yang nomor 3 aja ya, batako PC sama batako truss. Jadi kita cari nilai si batako truss itu gimana? Dengan cara batako PC-nya dulu yang sudah disurvei berapa, kita kalikan KPHM-nya yaitu sebesar 1,49. Kalau misalnya batako PC itu ketemu harganya itu 1.000, berarti batako truss harganya adalah 1.049. Kayak gitu kira-kira cara nyarinya ya. Yuk lanjut. Nah, ini langkah pembentukan KPHM itu cara bikinnya gimana sih? Nah, kurang lebih kayak gini nih. Dikelompokin dulu materialnya, terus kita pilih dulu material induknya tadi ya, yang parent tadi. Jadi kita bagi dua dulu mana yang parent, mana yang child. Terus pemilihan kotanya. Jadi pemilihan kota ini sudah ditentukan ya. Dia 21 kota itu terdiri dari 17 kota kanwil DJKN, ada 17 Indonesia. Plus ada 4 kota tambahan yaitu Padang, Ternate, Kupang, dan Ambon. Karena dia ternyata nggak bisa harganya disamakan dengan kota-kota lainnya. Dia punya khusus gitu. Jadi 21 kota yang dipakai. Gitu. Terus sumber datanya dari mana nih? Pengumpulan harga data materialnya itu adalah dari DKPB tahun 2017 sampai 2020. DKPB itu kan tiap tahun kita bikin ya, jadi datanya ada terus nih. Sama jurnal harga satuan di tahun 2018 sampai tahun 2020. Gitu kurang lebih ya. Yuk lanjut. Langkah-langkahnya nih. Pertama dikumpulin dulu data materialnya dari tahun ke tahun. Sudah ada sih datanya ini. Habis itu kita analisis kenaikan harganya per tahun. Dari data yang sudah dikumpulin dari 2017 ke 2018 itu naik berapa? Dari 18 ke 19 naik berapa? 18 ke 19 naiknya berapa? Itu kita analisis kenaikannya per tahun. Itu. Terus kita analisis dulu juga outlier-nya dari tahun-tahun itu ternyata kok ada satu yang naiknya banget sih. Nah, itu kita analisis dulu outlier-nya, kita rapiin dulu, baru deh kita bikin koefisien pembentuk harganya. Sekali lagi ada analisis data outlier lagi, baru deh ketemu KPHM-nya. KPHM-nya ini gini ya, kalau misalnya dari analisis data outlier yang kedua itu ternyata nilai statistiknya di atas yang diperbolehkan, maka dia nggak bisa dipakai tuh KPHM-nya gitu. Jadi ada syarat nih. Di analisis data outlier yang kedua ini, kayaknya ada di slide selanjutnya deh. Yuk lanjut. Ya ini analisis data outlier tuh yang muncul nilai-nilai ekstrim ya. Nah ini keterangannya nih. Yang di bawah nih teman-teman ya, studentized residual ini. Kalau dia lebih dari 3, maka dia otomatis dikategorikan outlier univariate gitu. Jadi dia nanti nggak bisa dipakai KPHM-nya. Next.
Satu lagi Mbak, next lagi. Nah, di sini nih contohnya. Yang di kuning-kuning itu, dia absolute standardize-nya itu kan 4 ya, dia di atas 3, maka dia dikategorikan outlier. Terus di yang tabel sebelah kanan itu juga yang atas, dia absolute standardize-nya juga 3,0056, maka dia dikategorikan outlier, yes, gitu ya. Yang bawah itu juga sama. Yuk, lanjut. Nah, terhadap yang outlier ini gimana? Nih, masuk ke kesimpulan. Kalau di bawah itu KPHM-nya, ini untuk tabel yang sebelah kiri ya teman-teman, itu KPHM-nya 0,446, artinya dapat digunakan. Tapi kalau misalnya yang sebelah kanan, KPHM-nya 6,193 ya, ini udah outlier banget. Ini KPHM-nya nggak bisa dipakai gitu. Awalnya bikin KPHM-nya itu kayak gitu. Yuk, lanjut Mbak. Nah, ini 54, oh ternyata 54 ya. 54 material yang pakai KPHM itu apa-apa aja. Ini dia daftarnya, besarannya juga sudah ada di situ. Ya, nanti bisa dilihat-lihat sendiri. Lanjut dulu. Oke, kita masuk asumsi DKPP. Ini yang tadi saya bicara akan sangat membantu kalau teman-teman udah baca bulteknya, udah jam 9, teman-teman saya tak ke portal dulu sebentar ya. Saya isi portal dulu, teman-teman boleh sambil baca asumsi-asumsi DKPP-nya. Mbak Audi, Mas Adam, Mas Ainun, Najib, udah presensi? Tadi Bu, Audia sudah Bu. Tadi tadi awal nggak bisa, terus saya ulang udah bisa. Mungkin belum di refresh portalnya. Oke deh, oke.
Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Mungkin untuk yang asumsi DKPP kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nanti saya upload ini ya, apa namanya? Yang bultek tadi ya, untuk dibaca-baca. Jadi nanti di DKPP itu ada beberapa kategori bangunan, setiap kategori bangunan itu ada asumsinya masing-masing. Nanti teman-teman bisa baca ya, kategori 1, ada 4 sih. Nah, setiap 1, 2, 3, 4 itu ada subnya, ada sub kategorinya. Ada 1.1 itu yang bagaimana, 1.2 itu bagaimana, 2 juga demikian, 3 juga kayak gitu, 4 pun juga kayak gitu. Jadi nanti silahkan dibaca-baca dulu, nanti kita awali pertemuan keempat dengan diskusi dulu. Dan akan ada ini ya, apa namanya, ini kayaknya nanti teman-teman nanti kalaupun ada tugas, saya share lewat LMS ya, tugas di pertemuan 3 ini. Nanti kita menjadi bahan diskusi di pertemuan keempat. Silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materi JFPP, terus bantuan penilaian tadi, expose, sampai dengan DKPP. DKPP-nya tadi hari ini kita belajar tentang mekanisme survei sama perubahan DKPP versi 3.1 dengan 4. Ayo teman-teman, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, waktunya saya kembalikan lagi ke siapa ini, Mbak Cynthia atau Mas Leo? Saya Bu ya. Ya. Silakan mungkin teman-teman kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Kalau mungkin dari teman-teman belum ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Danti untuk atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita terima dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin dari Bu Danti ada yang disampaikan? Nanti di LMS saya paling lambat hari Jumat akan saya upload tugas untuk pertemuan ketiga plus buletin teknis untuk teman-teman baca. Di awal pertemuan keempat kita akan awali dengan diskusi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan materi tentang DKPP. Gitu ya, Mas Leo dan teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman, mari kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.